Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Viral Sosmed, di ruang perenungan kita. Ini adalah video bagian ke-47 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Mari kita mulai. Kali ini kita akan benar-benar menyelami satu konsep yang monumentalnya luar biasa, letting go. Ini bukan cuma soal merelakan, tapi ini adalah cetak biru untuk membersihkan semua beban emosi negatif yang selama ini kita bawa. Bayangkan ini, Dr. David R. Hawkins, penulis buku Letting Go, pernah didera puluhan penyakit kronis yang secara medis dianggap tak tersembuhkan. Tapi apa yang membuatnya sembuh? Bukan obat, melainkan pelepasan total dari semua emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadarnya. Faktanya, banyak penyakit fisik dan mental kita itu berawal dari emosi yang kita tahan. Jadi letting go ini adalah teknik untuk inner engineering kita sendiri. Karena kalau dipikir-pikir, teknologi tercanggih di alam semesta raya ini, jawabannya cuma satu, tubuh kita. Lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik kalau kita bahkan tidak tahu cara kerja software dan hardware diri kita sendiri? Part 1, Hukum Energi. Kemana perhatian mengalir, di situ energi tumbuh. Untuk mengerti ini, kita perlu bicara sedikit tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Semua yang ada di semesta ini, termasuk pikiran dan perasaan kita, adalah energi. Hawkins membagi energi ini menjadi dua kubu besar, power menguatkan, dan force melemahkan. Nah, ini hukum emasnya, kemanapun perhatian kita tertuju, energi akan mengalir ke sana. Contoh simpel, kalau kita terus fokus di rasa sedih, energi akan mengalir ke wilayah sedih itu, dan akhirnya, rasa sedih itu akan tumbuh semakin besar, semakin tebal. Kalau kita fokus di kemarahan, ya kemarahan itu akan semakin besar. Masalahnya, 98% dari kita mengalirkan energi ini tanpa sadar, karena kita dikendalikan oleh si pihak lain yang bernama kebiasaan. Inilah kenapa langkah pertama untuk mengubah hidup adalah menyadari kebiasaan kita. Karena kesadaran adalah segalanya. Part 2, Mengaktifkan level 500. Mengapa cinta itu menyembuhkan? Sekarang kita masuk ke frekuensi tinggi, yaitu level cinta love, level 500. Semua ajaran spiritual, semua agama, intinya mengajarkan kasih. Hawkins bilang, cinta itu menyembuhkan. Mengapa? Efek anabolis. Cinta memiliki efek anabolis yang kuat. Anabolis adalah proses yang mampu membangun dan memulihkan jaringan serta bagian-bagian hidup yang lain. Saat kita merasakan cinta, seluruh jaringan kita ikut hidup kembali. Hormon endorfin. Cinta memicu pelepasan endorfin, hormon yang secara langsung meningkatkan kehidupan. Kekurangan cinta sama dengan kekurangan endorfin. Ini menjelaskan mengapa riset bahkan mencatat bahwa orang yang memelihara anjing cenderung berumur 10 tahun lebih panjang, karena hewan peliharaan mengkatalisasi energi cinta. Dan energi cinta itu menyembuhkan. Kita sering lupa, ketika kita membenci orang lain, kita sedang membakar tangan kita sendiri. Ibaratnya, kita mengambil bara api untuk dilemparkan ke orang lain, tapi yang pertama kali merasakan panasnya, yang pertama kali terbakar, adalah diri kita sendiri. Cinta adalah cara kita memilih untuk berada di frekuensi perbaikan, repair and growth, bukan fight or flight. Output cinta sejati, pemaafan dan syukur. Lantas apa wujud nyata dari cinta yang sudah matang? Pemaafan. Pemaafan adalah aspek cinta yang memungkinkan kita melihat peristiwa kehidupan dari sudut pandang anugerah. Cinta membuat kita mentransendenkan, melampaui ego kecil kita dan justru melihat mana sisi yang perlu dimaafkan. Kita menyadari bahwa kesalahan dibuat saat jiwa kita belum matang. Penerimaan ego. Kita melihat ego seperti boneka kecil yang lucu. Dia terbatas, tapi tidak buruk. Kita menerima dan mencintai bagian kecil dari diri kita apa adanya, alih-alih membenci atau memarahi. Rasa syukur. Cinta melahirkan rasa syukur. Syukur adalah keterbukaan, kebalikan dari kufur, yang berarti tertutup. Kita bisa menghargai cahaya sekecil apapun di tengah kegelapan. Syukur membuat kita sadar betapa banyak keajaiban yang terjadi hanya dalam 1 menit kehidupan kita, mulai dari bernapas hingga sepiring nasi di hadapan kita. Cinta juga adalah proses pematangan jiwa. Hanya orang yang kita cintai yang bisa menyakiti kita. Tapi di balik rasa sakit itu,
terbukalah versi-versi diri kita yang selama ini tidak kita ketahui. Kita menjadi tahu bahwa, oh, ternyata aku pencemburu ya. Atau, oh, ternyata aku punya insecure ini ya. Puncak kesadaran, cinta tanpa syarat level 540. Puncak dari level ini adalah cinta tanpa syarat unconditional love yang dikalibrasi pada level joy, sukacita. Ini adalah level yang sangat langka. Hawkins bahkan menyebutnya hanya ada pada 0,04% populasi. Cinta ini bersifat inklusif, non-selektif, transformatif, tanpa usaha, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kuncinya adalah melepaskan kemelekatan, mencabut kataku. Kita harus melepaskan identifikasi diri kita dengan segala sesuatu yang berakhiranku, mobilku, rumahku, pasanganku. Saat mobil kita ditabrak, kenapa kita yang sakit? Karena mobil itu sudah kita identifikasi sebagai bagian dari diri kita. Jadilah saluran, bukan sumber. Dalam kondisi cinta tanpa syarat, mukjizat supernatural adalah hal yang lazim terjadi. Namun kita menyadari bahwa fenomena itu adalah berkah di luar diri personal. Kita bukanlah sumber mukjizat, kita hanyalah kanal atau saluran yang dialiri energi cinta. Memerdekakan, bukan memiliki. Puncak cinta sejati adalah memerdekakan, bukan saling posesif atau memenjarakan. Sama seperti mencintai bunga, cinta sejati tidak memetiknya agar selalu bersama kita, melainkan membiarkannya tumbuh seapa adanya. Part 3. Kotak emas di bawah tempat dudukmu. Semua proses cinta ini adalah proses pendewasaan. Mulanya, cinta mungkin terasa transaksional, penuh harapan, dan keterikatan. Tapi, pada akhirnya, cinta yang sejati akan menuntut kita untuk melepaskan semua harapan dan ikatan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kisah pengemis tua. Ada seorang pengemis yang duduk di sudut kota selama puluhan tahun, selalu duduk di atas sebuah kotak. Ia selalu meminta-minta kepada orang yang lewat. Suatu hari, seorang asing mendatanginya dan bertanya, "Bapak sadar sudah berapa lama duduk di kotak itu?" "Apa isinya?" Si pengemis menjawab tidak tahu. Setelah orang asing itu pergi, si pengemis penasaran dan membuka kotaknya. Di dalamnya, kotak itu penuh dengan bongkahan emas batangan. Teman-teman, moral ceritanya jelas, kita mungkin menghabiskan hidup untuk mengemis cinta, kebahagiaan, dan kelengkapan dari luar. Padahal, kotak berisi harta karun itu, cinta murni yang sudah utuh, sudah kita duduki sejak awal, yaitu di dalam diri kita sendiri. Kita merasa kekurangan, padahal kita sudah komplit. Kita lupa untuk meluangkan waktu membuka kotak itu, mendalami, dan berdialog dengan diri sejati kita. Mari kita temukan harta karun yang paling dalam di dalam diri. Mari kita bagikan cinta yang penuh welas asih ini, karena pada dasarnya, kita semua adalah makhluk cinta itu sendiri. Terima kasih sudah hadir di perenungan ini. Love you all. Sampai jumpa di video bagian 48 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go.